Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang pengasuhan positif, kita perlu memiliki kesadaran bersama mengapa pengasuhan positif itu menjadi sangat penting. Kita sudah pernah membicarakan bahwa berbagai hal yang terjadi pada anak-anak saat ini yang sering kita dengar, anak-anak kita mengalami kebosanan, merasa kesepian, tidak mendapatkan penghargaan di dalam keluarga. Sekali lagi itu harus mendorong kesadaran kita bersama. Kita harus memastikan pengasuhan positif kita upayakan di dalam rumah-rumah kita. Pengasuhan positif menjadi penting karena kita perlu bersama-sama meningkatkan kualitas interaksi dengan anak-anak dalam suasana yang penuh cinta dan kasih sayang, menghargai, menempatkan anak kita dengan sebaik-baiknya sehingga mereka kemudian akan keluar dari rumah-rumah kita sebagai pribadi yang penuh kepercayaan diri dan siap untuk belajar di dalam lingkungannya. Kemudian, pengasuhan positif ini menjadi penting untuk kita bisa mendeteksi tumbuh kembang anak-anak kita, apakah memang anak-anak kita tumbuh dan berkembang sesuai dengan target-target tujuan perkembangan yang seharusnya. Kemudian yang terpenting lagi, pengasuhan positif ini tentu saja diharapkan akan menjauhkan anak-anak kita dari penyimpangan dalam hal pertumbuhan dan perkembangan, dan apalagi penyimpangan dalam hal perilaku. Tentu kita tidak menginginkan ada perilaku-perilaku yang negatif yang merupakan buah dari pengasuhan yang negatif juga dari kita, mungkin sebagai ibu atau dari seorang ayah atau siapapun yang ada di dalam lingkungan sebuah rumah. Dan kita juga tidak menginginkan buah-buah pengasuhan negatif itu muncul dari pengasuhan negatif dari sekolah. Bagaimana sikap para guru, kemudian komunikasi dari para guru, lingkungan yang ada di sebuah sekolah, itu menjadikan anak-anak kita kemudian masuk dalam suasana yang tidak kita inginkan. Ayah bunda, dari sini kemudian kita harus menyadari kita bersama-sama dihadapkan pada PR yang harus kita tuntaskan sama-sama. Pekerjaan rumah kita, sebagaimana anak-anak sekolah kalau mendapatkan pekerjaan rumah harus diselesaikan. Nah, ayah bunda, sadarlah bahwa mungkin di antara kita semuanya masih ada yang belum menyelesaikan PR-PR pengasuhan positif. PR-PR pengasuhan positif dalam arti bahwa kita ingin memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan pengasuhan yang sebaik-baiknya, mendapatkan lingkungan yang aman dan ramah terhadap mereka untuk mereka tumbuh dan berkembang sebaik-baiknya. PR pengasuhan yang pertama bisa jadi karena kita sebagai orang tua atau mungkin guru-guru di sekolah tidak memahami secara tepat tentang tahapan-tahapan perkembangan anak sesuai dengan usianya. Dan tahapan pertumbuhan perkembangan anak itu betul-betul harus memperhatikan tingkat atau usia mereka. Dari usia 0 sampai 2 tahun, kemudian 2 sampai 4 tahun dan seterusnya. Itu adalah tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang harus kita kenali, dan sekaligus juga kita harus mengetahui bagaimana cara memacu atau memicu munculnya target-target pertumbuhan perkembangan yang sesuai dengan masing-masing usia. Ayah bunda, ada beberapa aspek yang harus kita tumbuhkan dalam hal pertumbuhan dan perkembangan anak menurut usia anak-anak kita. Yang pertama tentu saja secara fisik. Secara fisik ini saya kira ayah bunda sudah sangat paham. Tapi bisa jadi masih ada PR-PR di sana. Misalkan, bagaimana anak kita di antara usia 0 sampai 2 tahun, tahap pertumbuhan apa yang harus dipenuhi. Dalam hal berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, itulah yang selama ini mungkin sudah dikerjakan oleh ayah bunda. Tapi kalau misalkan ada yang masih belum maksimal, ayo kita biasakan untuk rajin memeriksakan anak-anaknya. Di lingkungan sekitar kita ada posyandu, kemudian juga ada layanan-layanan kesehatan lainnya yang bisa kita jadikan tempat untuk kita memeriksakan anak-anak kita. Apakah tumbuhnya sudah sesuai dengan usia perkembangannya, juga apakah sudah sesuai dengan usianya. Dalam hal berat badan, tinggi badan, jangan sampai ya bunda, anak-anak kita termasuk yang stunting. Sekarang ada istilah stunting ya. Artinya pertumbuhan perkembangan jangka panjang yang antara lain ditandai dengan tinggi badan yang
kurang dibandingkan anak-anak seusianya. Itu dalam hal pertumbuhan. Tentu kita harus rajin memeriksakan anak-anak kita, dan yang terpenting juga jangan sampai anak-anak kita sering sakit. Misalkan karena nutrisi yang kurang, kemudian juga menjadikan mereka daya tahannya kurang sehingga gampang sakit misalkan. Akhirnya pertumbuhannya juga tidak maksimal. Kemudian aspek-aspek perkembangan lainnya yang harus diperhatikan dalam hal PR pengasuhan yang pertama ini yaitu memperhatikan aspek pertumbuhan dan perkembangan anak berdasarkan usia, yaitu di aspek perasaan. Jadi tadi kan fisik, kemudian yang kedua di aspek perasaan, kemudian pemikiran dan juga sosial. 4 hal ini adalah hal yang harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Ayah bunda, ayah terus mengasah pengetahuannya, keterampilannya juga ya, untuk mengenali tahapan tumbuh kembang anak-anak kita sesuai dengan usianya, dalam hal apa tadi? Fisik, kemudian juga perasaan, dan yang berikutnya adalah pemikiran, dan yang terakhir tentu saja aspek sosial. Banyak ya PR-nya. Nah, masih bisa kita bicarakan lagi. Mudah-mudahan ada terus kesempatan untuk kita belajar dari siapapun, dimanapun, dan mudah-mudahan senantiasa semangat menghimpun hal-hal baik akan menjadikan kita sebagai orang tua yang siap untuk melakukan pengasuhan positif sebaik-baiknya untuk anak-anak kita. Terima kasih Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.